Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala saat membicarakan tentang dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan tentang seseorang tidak akan sampai kepada pungkasan kecuali dia memperbaiki di awal permulaannya. Dan permulaan langkah hamba yang menuju Allah itu bagaimana? Untuk bisa menjadi kekasih Allah itu di nihayah, puncak. Orang tidak akan sampai puncak kecuali melalui dasarnya dulu. Dan dasarnya untuk sampai kepada Allah adalah kita meniti langkah tersebut, yaitu dengan cara menjalankan amalan-amalan secara rutin. Sampai Imam Ghazali menyusun amalan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dan dilakukan dengan istiqamah. Dan Imam Ghazali juga dalam kitab Minhajil Abidin mengatakan bahwasanya tanda amalmu bukan karena Allah tapi karena seruan hawa nafsumu adalah di saat engkau susah untuk istiqomah. Jadi ada orang itu kalau berbuat baik itu hanya suka-suka. Bukan dengan istiqomah, suka-suka. Kalau lagi senang berbuat baik, kalau tidak, tidak. Ma'udzubillah, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Akan tapi orang yang kenal Allah, dia mengerti makna kemuliaan sehingga apa? Mau tidak mau dia akan istiqomah. Jadi istiqomah itu tanda kalau orang itu serius dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa nikmat, mohon maaf. Karena dia merasa ibadah. Dia merasa bahasanya kemarin aku dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat malam. Setelah dia ingat sholat malam alangkah indahnya. Karena itu kemudian memang aku berat melakukannya. Akan tapi aku yakin di situ ada pahala dari Allah. Maka keyakinan ini membangkitkan dia untuk bisa menjaga kebiasaan tersebut. Sehingga muncullah orang istiqomah. Dan istiqomah itu adalah termasuk memerangi hawa nafsu. Al-khairul khair fi mukhalafatil hawa. Jadi kebaikan yang sangat luar biasa adalah melawan hawa. Jadi orang yang tidak istiqomah itu nggak benar. Dalam zikir tidak istiqomah. Dalam belajar nggak istiqomah. Ada orang yang kerjaannya pindah-pindah. Pondok ini pindah, pondok sini pindah. Belum selesai ini pindah sana. Tidak akan dapatkan apa-apa. Tidak ada mendapatkan apa-apa. Akan tapi boleh pindah setelah tamat di sini pindah sana, meningkatkan kualitas. Tapi ada orang yang tidak bertahan untuk beristiqomah. Maka ketahuilah, yang tidak istiqomah tidak akan buahkan karomah yang sesungguhnya. Dan istiqomah sendiri hakikat karomah dikatakan. Afdal karomah, paling agungnya karomah, kemuliaan, karunia Allah, kemuliaan dari Allah adalah jika Allah telah menjadikan anda seorang yang ahli istiqomah. Istiqomah beribadah, bersedekah dan infak. Istiqomah bangun malam. Istiqomah melakukan sholat duha. Istiqomah dengan berzikir kepada Allah. Istiqomah dalam kemuliaan. Istiqomah. Karena istiqomah ini berat. Tidak akan orang mampu beristiqomah kecuali hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau berbuat baik itu hanya karena suka-suka, ini adalah musibah besar. Tapi belajar istiqomah sendiri mujahadah. Kita harus belajar istiqomah. Sampai dalam urusan ada ibadah-ibadah. Para ulama mengatakan, jika engkau punya kebiasaan amalan-amalan sunnah, lalu engkau kelewatan, maka qadha di waktu yang lain. Kenapa? Dicambuk diri kita agar tidak biasa meninggalkan pekerjaan tersebut. Dan istiqomah itu seperti apa tuh? Apakah istiqomah itu pasti kita harus lempeng-lempeng terus melakukan? Oh tidak. Istiqomah itu adalah jika engkau meyakini sebuah kebaikan, lalu engkau melakukan kebaikan tersebut, anda rindu untuk mengulangnya. Dan di saat anda punya kesempatan, anda pasti mengulangnya. Nah, di saat anda punya kesempatan, anda pasti mengulangnya. Mungkin seseorang punya kebiasaan lalu terputus. Tapi karena sebab mungkin sakit, tidak bisa hadir ke masjid, sakit, tidak bisa ngaji, atau sebagainya. Anda istiqomah. Hanya karena dia ada halangan, dia tidak istiqomah. Akan tapi ketahuilah, dia memutus kebiasaan baik tersebut karena ada udzur, tidak akan disebut sebagai orang yang tidak istiqomah. Bahkan di saat dia tidak bisa menghadiri masjid, majelis taklim karena ada udzur, dia tetap mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya istiqomah itu di saat suatu ketika kita tidak bisa melakukannya, masih diberi oleh Allah pahala istiqomah. Itu tadi seorang ibu yang biasa bangun malam. Lah kok malam itu terlelap tidur sampai besok kebablasan, sampai masuk waktu subuh. Dia menyesal dan menangis, ketahuilah, biarpun anda tidak sempat bangun malam, maka pahalanya sudah diberikan kepada anda. Maka penting kita istiqomah. Maka dari itu bagaimana kita bisa beristiqomah? Anda bisa membiasakan istiqomah, maka jangan melakukan yang memberatkan diri anda sendiri. Wa'ti kulli haqqin haqqah. Badanmu punya hak, sehingga dia punya hak istirahat. Bayangkan, jika ada orang bersemangat ibadah di satu malam, tak taunya beribadah mulai jam 12 malam sampai pagi, dijamin besoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia merasa capek. Akan tapi beribadah dengan sesuatu yang anda duga anda mampu istiqomah karena tidak berat. Mungkin sholat malam anda kelas mula melakukan coba 2 rakaat plus 3 rakaat. Zikir ala kadarnya. Nggak usah lama-lama, 10 menit sudah lama. Bangun malam. Akan tapi rutin dengan sesuatu yang ringan. Jangan seperti sebagian orang beribadah semalam suntuk, tak taunya sebulan sekali. Mana istiqomahnya?
Maka hendaknya Anda punya amalan sedikit-sedikit. Maka kami mengambil satu amalan yang kita ambil dari guru-guru. Ini adalah ijazah langsung dari nanti ijazah dari guru-guru sampai Nabi SAW. Wirid-wirid ringan. Selama ini Anda bisa merutini misalnya dzikir-dzikir, baca Ratibul Hadad, Raibul Atos dan sebagainya, wirid latif. Atau yang kami kumpulkan Al-Wirdul Fatih. Ini adalah wirid. Harus Anda punya amalan semacam itu. Rutin yang Anda baca setiap hari sekali, Anda harus punya. Atau Anda punya wirid rutin setiap hari, aku harus baca salat kepada Rasulullah 1000 atau 2000. Rutin, tidak boleh diganggu. Dan ini harus. Kenapa? Memerangi hawa nafsu yang mengajak kita ngelompat sana, ngelompat sini. Ibadah tidak istiqomah, tidak akan membuahkan kemuliaan yang sesungguhnya. Karena biasanya ibadah yang tidak dilakukan dengan istiqomah, itu ibadah dilakukan karena seruan hawa nafsu. Maka ayo kita mulai, ada zikir-zikir ringan. Jangan membaca zikir sudah tebal, 3 jam baca zikir, sampai kemang, sampai mabuk. Enggak, baca yang ringan Anda mampu. Mungkin Anda baca subhanallah berapa kali. Ini setiap yang rapi, rutin, aku tidak boleh aku tinggalkan ini zikir. Ringan-ringan. Kemudian sholat qabliyah ba'diyah, itu dahulukan. Sholat fardu, iya, jelas pasti. Qabliyah ba'diyah adalah paling utamanya amalan. Yang ringan-ringan saja. Nggak usah bicara tentang sholat 100 rakaat, 2000 rakaat, 200 rakaat. Nah, yang ringan saja. Sholat fardu diiringi qabliyah ba'diyah. Kecuali asar sama subuh tidak ada qabliyah ba'diyah. Kemudian setelah itu Anda sholat duha 2 rakaat saja, anggap saja. Malam 5 rakaat, 2 sama 3 witirnya. Selesai, indah. Baca wirid-wirid yang ringan, apa Ratibul Hadad, atau baca wirid apa saja. Yang penting Anda harus punya kebiasaan yang Anda istiqomai, maka disitulah Anda setelah itu akan menemukan penjagaan dari Allah, kemudian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada Anda karomah, kebaikan yang sesungguhnya. Sehingga hati Anda biasa dengan kebaikan, dan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Hati seorang hamba sudah sangat akrab, mudah melakukan kebaikan, buah daripada istiqomah. Begitu pentingnya istiqomah sampai dikatakan afdal karomat. Karomah, karunia Allah yang dahsyat adalah jika Allah menjadikan Anda ahli istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.